Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia dan dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah. Kita lanjutkan pembicaraan kita tentang nas, ya, tentang nas. Ya. Apa itu an-nas? Kemudian apa catatan-catatan tentang an-nas? Kemudian tentang aqsamun nasakh, pembagian nasakh, dan yang terakhir adalah kaidah tentang nasakh wal mansukh. Oke, kita ke ta'rif atau ke pengertian ya. Jadi apa arti dari kata nasakh, yaitu aman nasku famaknahu lughatan al-izalah, yaitu makna dari nasakh itu adalah al-izalah, yaitu menghilangkan atau al-ibtal atau membatalkan. Jadi kalau teman-teman itu mencuci baju, kemudian di situ ada noda dan noda itu terangkat dengan mencuci baju itu, maka itu namanya menghilangkan. Itu menghilangkan. Itu adalah makna nasakh secara lughah. Lalu yuqalu nasakhati samsu az-zilli idza azallatu wa rafa'atu bin bisatiha wa qila manahu naqlu min qaulihim nasakhatu ma fil kitab idza naqaltuhu bi iskali kitabi. Jadi makna nasakh itu menurut bahasa tadi menghilangkan, seperti matahari menasakh bayang-bayang. Jika dia menghilangkan bayang-bayang itu dan mengangkatnya dengan perintah pemancaran sinarnya, menurut pendapat ini arti nasakh, yaitu menurut pendapat lain nasakh itu memindahkan nasakh itu. Ini terambil dari perkataan mereka, aku menasakh isi kitab. Jika aku memindahkannya berarti membariskan tulisannya. Di kata nasakh itu ya tadi bisa menghilangkan, bisa memindahkan, bisa membariskan tulisannya. Lalu apa itu an-nasakh secara istilah atau secara syar'i? Itu di sini artinya adalah, kita baca, raf'ul hukmi as-sabiti bil khitabi, raf'ul hukmi as-sabiti bil khitabi al-mutaqaddimi ala wajhi laulahu lakana sabitan ma'atar tarohihi anhu hadha haddun, ya, ma'atarohihi anhu. Apa artinya? Ya menghilangkan hukum, menghilangkan hukum syariat yang ditetapkan berdasarkan dalil yang turunnya lebih awal. Hukum ini atau hukum yang awal itu tadi diganti dengan hukum yang kedua yang turunnya lebih akhir, ya. Dengan cara apabila tidak ada dalil yang kedua, maka tentu dalil pertama itu ya, masih berlaku. Nah, di sini dalil yang terakhir itu adalah disebut sebagai an-nasikh atau dalil yang merevisi, sedangkan dalil yang merevisi namanya mansukh atau dalil mutaqaddimi atau dalil yang lebih awal turun. Nah,
As-sabitu bil khitab artinya bahwa yang ditetapkan dengan khitab itu mengecualikan pengangkatan hukum yang tetap dengan baro'ah asliyah, yakni tidak adanya taklif atau pembebanan sedikit pun ya. Dan ucapan kita dengan khitab yang terambil dari ucapan pengarang mengecualikan pengangkatan hukum atau nasih hukum atau penggantian hukum sebab dengan sebab mati dan gila. Jadi tidak termasuk dalam pembahasan nasuh ya. Itu apa? Jika itu disebabkan karena baro'ah asli atau bersifat asal, dan juga tidak termasuk karena kematian atau karena kondisi tertentu atau juga karena adanya ilah tertentu. Nah, dan ucapan kita dengan khitab yang terambil dari ucapan pengarang mengecualikan pengetahuan hukum dengan sebab mati dan gila, sedangkan ucapan pengarang berdasarkan bentuk dan seterusnya mengecualikan sesuatu yang mana khitab pertama dibatasi dengan ghoyah yang akhir dan diilatkan dengan satu makna, lalu dengan khitab yang kedua ditegaskan tuntutan terhadap yang demikian, pembatasan terhadap ghoyah dan pengilatan dengan makna ya. Ini saya jelaskan di sini ya, kita jelaskan di sini. Apa itu contohnya? Misalkan sholat 5 waktu dulu belum dihukumi wajib, namun setelah ada peristiwa Isra Mi'raj maka lalu dihukumi wajib. Maka hal ini tuh bukan termasuk dalam pembahasan nasuh, bukan nasuh karena memang dari asalnya begitu. Nah, lalu bukan karena kematian atau gila. Jadi kalau itu perubahan hukum itu karena gila atau karena mati, maka itu bukan termasuk nasuh. Misalkan seseorang yang hidup, dia dewasa, dia sehat, dia akalnya sehat, dia syarat untuk melakukan ibadah itu cukup dan dia wajib sholat, lalu kemudian dia meninggal dunia, maka ketika dia masih hidup kemudian meninggal dunia, kan dia kemudian menjadi tidak wajib. Maka inilah yang bukan termasuk dalam pembahasan nasuh karena perpindahan hukum itu kan tidak didasarkan pada dalil agama. Nah, yang berikutnya adalah anak kecil menjadi dewasa. Ketika anak kecil yang sehat jiwanya, sehat badannya, lalu kemudian yang awalnya itu dia nggak wajib sholat, kemudian wajib sholat, maka perpindahan hukum yang seperti ini itu bukan termasuk nasuh. Lalu yang berikutnya yang juga tidak termasuk nasuh atau dikecualikan dalam hal ini adalah perpindahan hukum, misalkan contoh larangan dan pembolehan berburu saat umroh ya, larangan berburu saat umroh kemudian dibolehkan setelah umroh ya. Ini kan di surah Al-Maidah 95, di situ dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram. Lalu di ayat lain di Al-Maidah ayat 2 dikatakan wa idza halatum fastadu. Tapi apabila telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu ya. Maka dari yang dulunya itu pelarangan kemudian itu menjadi pembolehan, maka di sini itu bukan bagian dari nasuh karena ada pembatasan tertentu, yaitu sifatnya sudah ada pembatasan, yaitu pembatasan yaitu yang menuntut adanya perubahan. Yang awalnya itu dalam kondisi umroh lalu dia selesai umrohnya. Nah, ini ada salah redaksi. Lalu yang berikutnya adalah larangan dan pembolehan jual beli pada saat dan sesudah sholat Jumat. Al-Jum'ah ayat 9 itu dikatakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, dalam ayat ini kan dikatakan wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu itu disuruh untuk melaksanakan sholat, maka kamu itu tinggalkanlah jual beli. Artinya ada larangan untuk melakukan jual beli. Tapi kemudian ayat itu dilanjutkan bahwa
fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, di ayat selanjutnya itu dikatakan ketika kamu selesai sholat Jumat maka kamu lanjutkan transaksi itu. Nah, maka dalam ayat ini, dalam surat Jumat ayat 9 dan 10 itu maka dikatakan, maka di sini bukan bagian dari nas karena pembatasan itu sudah berdasarkan waktu dan karena kondisi tertentu, yaitu karena kondisi sholat Jumat. Maka pelarangan dan pembolehan di sini itu bukan nasuh tapi karena ilah atau karena kondisi tertentu. Maka hal ini bukan termasuk nasuh. Oke, yang berikutnya adalah kita tutup. Ini adalah pengertian catatan-catatan yang mungkin sebelum kita lanjutkan penting untuk kita cermati. Satu adalah nasuh itu adalah metode yang disepakati oleh para ulama, ya, dalam penetapan hukum. Nah, hanya orang-orang Yahudi yang kemudian mempermasalahkan kenapa ada nasuh ini. Ya, kenapa ada nasuh ini? Nah, lalu Allah itu kan menjawab keraguan mereka itu di dalam soal Baqarah ayat 106, ya. Manang sah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Itu ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan ayat yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Jadi Allah itu menas ayat atau mengganti ayat itu karena dia itu satu ingin mengganti yang lebih baik atau yang semisal dengan itu. Dan tentunya bukan hanya itu, karena hukum itu memang dinamis sesuai dengan kaidah atau ghairul ahkam bitaghayyuril amkinah wal azminah. Yaitu perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan. Jadi contohnya misalkan seorang itu mau sholat kemudian tidak menemukan air, maka kemudian dia beristihad untuk tayamum, maka ketika dia selesai sholat kemudian menemukan air, maka dia tidak wajib untuk mengulang sholatnya. Ini adalah bentuk dinamisnya hukum di dalam hukum Islam. Lalu juga menunjukkan bahwa ini adalah sebagai bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu bebas mengganti hukum yang dia mau, bahwa Allah itu berkuasa terhadap sesuatu yang dia mau. Dia berkuasa atas segala sesuatu termasuk dalam penggantian hukum ini. Nah, ini adalah kenapa ada nasuh. Lalu yang berikutnya adalah apa sih fungsi nasuh? Fungsi nasuh yang pertama adalah untuk mengetahui sebuah dalil itu apakah masih berlaku atau tidak. Jadi kalau kita ingin belajar nasuh itu kita akan mengetahui apakah dalil itu masih berlaku atau tidak, karena tidak semua apa yang di dalam Al-Quran atau tidak semua yang ada di dalam hadis itu masih berlaku. Kadang sebuah dalil itu diamalkan dan dijadikan syariat, namun kan ada tuntutan atau ada kemaslahatan tertentu, maka kemudian direvisi dengan adanya hukum-hukum yang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah sebagai bentuk metode mengkompromikan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Jadi kan mungkin ada dalil satu dengan dalil yang lain itu bertentangan, seakan-akan bertentangan, tapi dengan adanya nas ini kita dapat mengkompromikan satu dengan yang lain. Misalkan pernyataan Rasulullah dalam hadis itu dikatakan kalau sholat menghadap ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Ya, sedangkan di Al-Quran disebutkan bahwa sholat hendaklah ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram. Maka ulama kemudian menggunakan metode nasuh, yang mana yang awal turun dinasah dengan pertimbangan adanya dalil yang terakhir turun. Nah, ini kan ayat yang menasah ini adalah diceritakan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah itu sholat ke Baitul Maqdis selama 16 bulan, ya, sampai turun ayat di surah Al-Baqarah bahwa itu makuntum fawallu wujuhakum satara, itu di surah Al-Baqarah ayat 144, fawalli wajhaka satral Masjidil Haram, itu maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, ini
adalah fungsi dari nasakh yang kedua. Sedangkan di fungsi nasakh yang ketiga adalah agar lebih siap menerima hukum sebagai syariat, tidak langsung berubah apa yang telah menjadi kebiasaan yang telah mengakar dalam masyarakat. Nah, jadi salah satu ciri dari hukum Islam itu adalah bertahap. Ya. Jadi ciri atau ciri dari hukum Islam itu adalah bertahap. Ya, contohnya adalah tahapan dalam minuman keras. Tahapan dalam mengharamkan minuman keras. Kalau kita ketahui bahwa kebiasaan masyarakat pra-Islam sebelum Islam datang itu adalah mereka terbiasa dengan meminum minuman khamr yang sangat memabukkan. Lalu kemudian Islam itu datang untuk mengharamkan khamr, tapi pengharaman khamr itu tidak kemudian serta-merta langsung mengharamkan khamr begitu saja, tapi disitu dengan berbagai ayat-ayat yang kemudian pada intinya akhirnya mengharamkan khamr. Ya, misalkan turunlah surah An-Nahl ayat 67 misalkan, di situ dijelaskan tidak ada kata haram di situ, tidak ada pelarangan di situ. Di situ justru menjelaskan bahwa misal ada kurma, ada anggur, itu adalah memang di situ adalah kamu bisa bikin minuman yang memabukkan, tapi kemudian di situ juga ada ditekankan bahwa di situ adalah benar-benar tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian turun ayat berikutnya di ayat 100 Al-Baqarah ayat 219, yaitu tentang pertimbangan. Ada dua pilihan bahwa di situ di antara khamr dan judi itu yas'alunaka 'anil khamri wal maisir fima ismun kabir wa manafi'u linnas. Itu di antara keduanya antara khamr dan judi itu ada manfaatnya, tetapi dosanya itu lebih besar. Lalu kemudian yang turun ayat yang ketiga tentang khamr itu tentang dilarangnya meminum khamr ketika sholat di surah An-Nisa ayat 43. Lalu ayat yang terakhir turun tentang pengharaman khamr itu adalah di Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Ini adalah dalil yang kita pakai untuk menjelaskan bahwa khamr itu adalah hukumnya haram. Maka ya sampai saat ini hukum khamr itu adalah hukumnya haram, tidak menggunakan surah An-Nisa ayat 43 tadi, yaitu bahwa khamr dan judi itu ada manfaat, tidak di khamr atau khamr itu tidak hanya dilarang diminum ketika mau sholat saja, tapi dalam seluruh kehidupan kita dilarang atau diharamkan untuk meminum khamr. Jadi yang yang ketiga itu adalah fungsinya adalah agar hukum Islam itu lebih bisa diterima ya oleh masyarakat ya pada masa pra-Islam pada waktu itu, ya supaya Islam itu bisa diterima dan bisa berkembang seperti yang kita lihat pada hari ini. Oke, kemudian yang terakhir fungsi dari nas itu adalah menunjukkan bahwa Allah itu mutlak, Allah itu maha kuasa, Allah itu mutlak ya untuk mengubah hukum, untuk bertindak sesuai dengan kekuasaannya. Allah tidak bisa dibatasi bahwa ini nggak boleh dinas atau tidak bisa, karena Allah itu adalah maha kuasa, maha bebas, maha adil ya. Jadi Allah berhak untuk mengubah hukum-hukum, entah itu yang awalnya berat menjadi ringan atau yang ringan menjadi lebih berat ya. Oke, itu adalah fungsi dari adanya nasakh ya. Oke, kita ke yang berikutnya, ke aqsamun nasakh ya. Nah, nasakh itu juga dibagi menjadi beberapa. Satu, ada yang nasakh itu yang dibagi berdasarkan objek yang direvisi, ada nasakh yang dilihat dari substansi yang direvisi, kemudian ada nasakh dengan dilihat dari ada tidaknya pengganti, dan nasakh dilihat dari berat atau ringannya pengganti yang ada. Oke, kita ke yang pertama, yaitu nasakh Alkitab bil kitab, yaitu nasakh atau merevisi Al-Quran dengan Al-Quran sebagai kemudian nasakh sunnah bil kitab, kemudian nasakh sunnah bis sunnah. Ini adalah pembagian nasakh berdasarkan objek yang direvisi atau dalil yang merevisi, atau nasakh maksudnya ada tiga, ada merevisi Al-Quran dengan Al-Quran.
kita contohkan misalkan tentang masa idah wanita yang meninggal dunia atau wafat dan dalam kondisi tidak hamil. Nah, ayat yang dimaksud atau ayat yang direvisi itu di dalam Al-Baqarah ayat 240 itu yang menjelaskan bahwa masa idah perempuan yang meninggal dunia ketika dia ditinggal suaminya ketika dia tidak dalam kondisi hamil itu adalah setahun ya, waladina itu fauna minkum wa yadaruna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ila hauli ghairu ihraj. Ada kata ila hauli yaitu setahun. Lalu ayat ini kemudian direvisi atau dinasakh dengan Al-Baqarah ayat 234, waladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Di situ dikatakan diganti menjadi dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri itu menunggu 4 bulan 10 hari. Jadi ayat ini ayat yang tentang masa idah wanita yang ditinggal oleh suaminya tadi itu yang awalnya itu setahun itu kemudian diganti hanya 4 bulan 10 hari. Ini adalah jadi ayat Al-Quran kemudian dinasakh atau direvisi dengan ayat Al-Quran. Yang direvisi itu di Al-Baqarah ayat 240, yang merevisi itu adalah Al-Baqarah ayat 234. Maka hukum yang berlaku adalah apa yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 234. Oke. Yang berikutnya adalah sunnah dan kitab, yaitu merevisi hadis dengan kitab. Itu contohnya apa? Contohnya hadis tentang perilaku Muhammad Rasulullah SAW menghadap kiblat ke Baitul Maqdis, kemudian direvisi dengan Quran soal Al-Baqarah ayat 144. Ya, pernyataan Rasul dalam hadis dikatakan kalau sholat menghadap ke Palestina, ke Masjidil Aqsa ya, itu selama 16 bulan. Lalu kemudian turunlah Quran wa khaitu ma kuntum fawallu wujuhakum satarah, yaitu surah Al-Baqarah ayat 144, fawallu wajhaka satarah Masjidil Haram. Nah, ini artinya sunnah Nabi itu kemudian direvisi dengan Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 144. Oke, kita lanjutkan tentang nasakh yang bentuk ketiga, yaitu an-nasakh sunnah bisunnah, itu merevisi sunnah dengan sunnah. Contohnya adalah tentang ziarah kubur yang awalnya dilarang oleh Rasulullah SAW, kemudian diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Nah, dulu ya, saya melarang kalian untuk berziarah kubur, tapi sekarang fazuruha, maka sekarang kalian silahkan berziarah. Itu di Ruwahu Muslim. Nah, ini juga ada hadis yang lain. Jadi kenapa dulu dilarang kemudian sekarang diperbolehkan? Karena dulu ya pada zaman sahabat itu masih mendekat di masa-masa pra-Islam ya, para sahabat itu masih dekat dengan suasana budaya kesyirikan di masa jahiliyah, sehingga ditakutkan rentan akan terjadi penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ditakutkan terjadi meratapi kebaikan si mayit dan lain sebagainya, sehingga itu dilarang di masa Islam itu datang atau di masa awal-awal Islam. Lalu kemudian dibolehkan oleh Rasulullah SAW karena di zamannya atau di masa sekarang itu para sahabat sudah memiliki iman yang baik dan memiliki iman yang kuat dibandingkan pada masa-masa awal Islam. Nah, dan tentunya ketika pemerintah itu ada setelah larangan, maka kemudian kita pahami itu sebagai kebolehan al-amru ba'da nahyu yufidul ibadah. Jadi ziarah itu yang awalnya itu dilarang kemudian
diperintahkan, maka di sini adalah sebagai bentuk kebolehan. Oke. Ini adalah merevisi sunnah dengan sunnah. Jadi ini tulisan ketiga dari sisi nasikh dan mansukhnya atau dari sisi objeknya. Oke, kita dari sisi yang berikutnya itu nasikh dan mansukh dilihat dari substansinya. Nah, ada 3 jenis juga di sini, ada naskhul rasmi wa baqa'il hukmi, naskhul hukmi wa baqa'il rasmi, kama naskhul kitab bil kitab, kemudian naskhul amroini ma'an. Naskhul al-amroini ma'an. Nah, di sini kita ada 3 jenis. Satu, naskhul rasmi wa baqa'il hukmi, yaitu merevisi status Quran dari sebuah redaksi atau ayat, atau hanya merevisi redaksinya saja dan hukumnya masih berlaku. Artinya begini, jadi merevisi tulisannya tapi hukumnya masih ada. Nah, karena kenapa ini bisa terjadi? Karena Quran yang kita baca tentunya itu sudah melalui proses yang matang, sudah pada metode pengumpulan Quran yang dilakukan oleh para sahabat, sehingga kemudian ada yang seharusnya masuk dalam 30 juz kemudian itu dihilangkan. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan perempuan laki-laki yang sudah menikah, yang sudah tua, yang kemudian melakukan zina itu dihukumi rajam. Ya, walaupun ya ayat ini atau redaksinya ayat itu sudah dihilangkan, tetapi hukumnya masih berlaku. Nah, misalkan di redaksi itu asaikhatu idza zayyana farjumuhuma albatah nakala minallah wa wallahu azizun hakim. Ini artinya ini di Fathul Bari dari Ma'rifah Beirut, itu referensinya. Lalu kemudian diperkuat, ini berkuat masih sama ya, nanti dibaca sendiri. Kemudian diperkuat, lalu kemudian hukum rajam itu masih berlaku sampai sekarang ya, masih diberlakukan atau hukumnya masih berlaku sampai sekarang ya, karena selain karena ada hadis dari riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi di atas ini, yang ini kemudian juga diperkuat dengan makna keumuman makna dari surah An-Nur ayat 2, sehingga hukumnya rajam tadi itu masih ada walaupun redaksi ayat itu sudah dihapus. Oke. Yang berikutnya naskhul hukmi wa baqa'il naskhul hukmi wa baqa'ir rasmi kama naskhul kitab bil kitab. Jadi substansi hukumnya substansi hukumnya itu masih ada, dan substansi hukum itu substansi hukumnya diubah dan tulisannya tetap masih ada. Jadi sebagaimana hukum ya menghilangkan hukum di dalam Quran dinasakh dengan Quran. Jadi contohnya misalkan masa idah tadi ya, dalam Quran surah Al-Baqarah tadi itu kan dijelaskan bahwa ayat yang direvisi itu kan Al-Baqarah 240. Nah, kemudian dinasakh dengan Al-Baqarah 234. Ya, dua-duanya ini masih ada di dalam Al-Quran. Jadi yang dihapus tetap ada. Jadi walaupun hukumnya diubah itu tetap saja redaksinya itu masih ada di dalam Al-Quran, tetapi hukumnya itu sudah berganti. Jadi ini nasakhnya Quran surah Al-Baqarah 240 itu redaksinya ada, tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Hukumnya itu diganti dengan surah Al-Baqarah ayat 234. Itu semoga bisa dipahami. Jadi merevisi hukum dan status redaksinya itu masih ada di dalam Al-Quran. Lalu yang berikutnya adalah naskhul amroini ma'an. Jadi merevisi baik itu lafalnya ataupun hukumnya secara bersamaan. Jadi hilang semuanya, redaksinya juga tidak ada, hukumnya juga sudah tidak ada.
Misalkan ayat tentang sepersusuan ya. Dulu ayat tentang sepersusuan ini kan ada dahulu di dalam apa yang telah ditentukan di antara ayat Quran adalah 10 rodoah, 10 kali sepersusuan itu barulah kemudian diharamkan. Lalu dinasah ya, dihapuskan dengan 5 kali sepersusuan. Maka itu sudah menjadi mahram. Ya. Kemudian Rasulullah SAW wafat dan itu termasuk yang dibaca di antara Al-Quran ini. Jadi teksnya sudah tidak ada, dihapuskan dari Al-Quran dan hukumnya juga sudah tidak ada di dalam Al-Quran. Ini adalah bentuk yang ketiga. Jadi menasuh redaksi dan juga menasuh hukumnya secara bersamaan. Oke. Kita ke yang berikutnya, yaitu dilihat ada atau tidaknya pengganti. Ada nasuh itu yang ada gantinya, dan nasuh itu yang tidak ada gantinya. Nasuh yang ada gantinya itu adalah nasuh badal yang awalnya yang tadi ya seperti yang sebutkan tadi, yang awalnya itu menghadap ke Baitul Maqdis kemudian diganti menghadap ke Masjidil Haram, itu kan jelas ada gantinya. Gantinya tadi sudah ada di atas. Lalu nasuh yang tidak ada gantinya atau ghairu badal, yaitu ketentuan penghapusan sedekah kepada Rasulullah SAW sebagai bentuk penghormatan. Nah, ada ayatnya jadi ada ayatnya di surah Al-Mujadilah ayat 30. Jadi kalau sebelum ayat ini turun itu ketika mau sowan kepada Nabi Muhammad SAW itu mereka harus membawa sedekah dulu kepada Rasulullah. Namun kemudian turunlah ayat Al-Mujadilah ayat 13, asfangtum an tuqaddimu baina yadayya najwakum shadaqah. Ya, apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan kepada Rasulullah? Ya, jadi ayat di Al-Mujadilah ayat 13 ini adalah kewajiban itu dihilangkan, dan penghilangan hukum ini tuh tidak ada gantinya sampai sekarang. Jadi badal atau nasuh yang tidak ada penggantinya. Nah, ini adalah pembagian jenis yang ketiga. Lalu pembagian nasuh yang berikutnya adalah dilihat dari berat atau ringannya ganti. Ada nasuh itu yang mengganti hukum yang baru itu lebih berat atau aglak. Lalu ada nasuh yang diganti hukumnya menjadi lebih ringan. Contohnya adalah tentang pada permulaan hukum Islam, kaum muslimin diperbolehkan memilih takhir antara puasa dan membayar fidyah. Kemudian dinasah dengan kewajiban puasa saja. Jadi sebelum ada puasa Ramadan itu kaum muslimin itu masih diperbolehkan memilih antara puasa atau membayar fidyah. Lalu kemudian ketentuan itu dinasah atau hukum itu dinasah dengan hanya berpuasa saja. Ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, dalam Quran surah Al-Baqarah 185. Faman syahida minkum sahra falyasum. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah. Nah, tetapi memang ketika ayat itu dikaitkan tentang orang yang tidak mampu berpuasa karena sudah tua atau karena penyakit menaun, maka kemudian dia tetap diperbolehkan untuk membayar fidyah. Ya. Jadi ayat itu masih berlaku. Oke, tapi dengan syarat tadi dia ada uzur syar'i yang dia itu diperbolehkan untuk membayar fidyah. Oke. Jadi itu adalah nasuh yang penggantinya lebih berat. Kemudian yang berikutnya nasuh yang hukum penggantinya itu lebih ringan, yaitu atau disebut sebagai akhaf. Contohnya adalah merevisi ayat tentang perang dan kesabaran. Nah, di sini misalkan ayat yang dihapus hukumnya adalah kewajiban menghadapi musuh itu 20 dibanding 200 atau 1
melawan 10 orang. Maknanya jika ada musuh kaum musyrikin pada waktu itu berjumlah 200, sementara kaum muslimin waktu itu hanya 20, maka kaum muslimin itu wajib untuk memerangi mereka ya. Lafal ini masih ada di dalam Al-Qur'an. Namun hukumnya sudah diganti dengan Quran Al-Anfal ayat 66. Nah, ini mengganti lebih ringan. Ayat ini kan kemudian dinas atau direvisi dengan lebih ringan, yaitu menjadi 100 banding 200, artinya 1 dibanding 2. Kalau yang awal itu tadi 1 banding 10, maka di sini itu 1 banding 2. Maknanya jika ada musuh kaum musyrikin itu berjumlah 200, sementara kaum muslimin yang mau perang itu jumlahnya 100, maka kaum muslimin itu wajib berperang. Yang awalnya 1 banding 10 menjadi 1 dibanding 2. Ini adalah contoh merevisi hukum itu menjadi lebih ringan. Nah, yang diganti itu di surah An-Nahl ayat 65, sedangkan penggantinya itu di surah Al-Anfal ayat 66. Nanti teman-teman atau mahasiswa bisa mengecek ya, bisa mengecek ayatnya sendiri. Itu Al-Anfal ayat 65 dan Al-Anfal ayat 66. Oke, kita lanjut tentang yang terakhir, tentang Al-Qawaid-nya. Al-Qawaid Nasakh wal Mansukh. Oke, Qawaid tentang Nasakh wal Mansukh. Yang pertama adalah tentang al-qat'u la yansihu adzan. Al-qat'u la yansihu adzan. Dalil qat'i tidak dapat dihapus dengan dalil dzoni. Nah, dalil qat'nya dimaksud di sini adalah dalil dari Quran dan hadis. Jadi naskho itu tidak bisa dilakukan itu kecuali dengan Al-Quran dan hadis. Artinya tidak boleh dengan dalil-dalil yang dzon, entah itu qiyas, entah itu istisna, entah itu istishab, maslahah mursalah, uruf, maqablana dan lain sebagainya. Itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan adanya naskh. Nah, kenapa demikian? Karena ini berdasarkan Quran ayat 106 tadi ya. Jadi tidak boleh dengan Al-Quran dan maka hanya boleh dengan Al-Quran dan hadis. Ini adalah pendapatnya oleh Imam Syafi'i ya. Dan sebagaimana penjelasan saya di atas bahwa naskh itu bisa dengan Quran, sunnah dengan Quran, dan sunnah dengan sunnah. Oke. Jadi itu kaidahnya yang pertama. Kemudian kita kaidah yang kedua, an-naskhu. Yang kedua adalah an-naskhu bila badalin yajuz. Jadi naskh itu penghapusan tanpa ada pengganti itu diperbolehkan. Jadi tidak selamanya itu selalu ada penggantinya ya, sebagaimana dicontohkan di sini adalah penghapusan kewajiban qiyamul lail itu pada bulan Ramadan itu hanya diwajibkan kepada Rasulullah SAW, sedangkan bagi umatnya itu hanyalah sunnah saja. Jadi an-naskhu bila badalin yajuz diperbolehkan. Ini sudah tadi ada ya di pembagian naskh. Yang berikutnya adalah an-nasikhu yajuzu ayyakuna akhaffu minal mansukhi au musawiyan ittifaqan. Yang menghapus diperbolehkan lebih ringan atau sepadan dari yang dihapus ya. Misalnya apa? Misalnya tadi sudah saya jelaskan juga di contoh sebelumnya adalah ketentuan iddah wanita yang ditinggal mati suami yang semula setahun itu kemudian dihapus iddahnya hanya 4 bulan 10 hari. Ini adalah contoh naskh, penghapusan hukum yang kemudian menjadi ringan hukumnya. Nah, ya, kemudian yang berikutnya an-nasikhu yajuzu ayyakuna asaqqa minal mansukh ya. Yang menghapus itu diperbolehkan lebih berat dari yang dihapus. Jadi boleh ya ada penggantian hukum itu lebih berat dari yang awal. Misalkan
penghapusan puasa Asyura. Ya, puasa Asyura itu dengan mengganti puasa Ramadan. Jadi sebelum ada puasa Ramadan itu umat Islam diwajibkan puasa Asyura, lalu kemudian diganti dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan, dan tentunya itu lebih berat karena lebih lama dibandingkan puasa Asyura. Asyura itu kan hanya 1-2 hari saja ya. Kalau puasa Ramadan kan 1 bulan, jadi lebih berat. Oke, yang berikutnya tentang an-nasxu qabla tamakkulin minal fi'li yajuzu. Penghapusan sebelum dikerjakan itu diperbolehkan. Ya, misalkan tentang sholat, ya sholat itu penghapusan sholat wajib 50 kali dalam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu belum dilakukan, tapi kemudian diganti hanya 5 kali sehari semalam. Nah, itu juga diperbolehkan. Jadi penghapusan yang belum dilakukan oleh umat atau belum dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Lalu yang berikutnya adalah al-ijma'u la yakunu nasikhon. Jadi ijma tidak dapat dijadikan sebagai penghapus. Nah, nas harus berlaku hanya di periode tasyrik, ya, di periode Nabi Muhammad SAW masih hidup. Sesudah itu tidak terdapat penghapusan lagi, karena itu apapun kuatnya ijma tidak dapat menghapus ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Lalu yang berikutnya adalah al-qiyasu la yakunu nasikhon. Al-qiyasu la yakunu nasikhon. Ya, qiyas itu tidak dapat sebagai penghapus. Ya, jumhur ulama sepakat bahwa qiyas itu tidak dapat sebagai penghapus karena qiyas tidak menggunakan nas, dan sesuatu selain nas walaupun berupa kandungan atau pemahaman nas tidak dapat menghapus sesuatu yang telah dinas. Ini adalah kaidah yang nomor 7, yaitu qiyas tidak dapat menjadi penghapus. Oke, yang berikutnya adalah tentang kaidah aziyadatu 'alan nafsi la takunu naskhon. Tambahan pada nas itu bukan termasuk penghapus. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya firman Allah Subhanahu wa taala bahwa pezina wanita dan pezina laki-laki didenda sebanyak 100 kali di dalam surah An-Nur ayat 2. Kemudian hadis Nabi SAW menyebutkan al-bi'ru bil bi'ri jaldu mi'atin wa naffu sanatan wasayibu bisayibi jaldu mi'atin rajmi. Pezina berjaga dengan pezina gadis didenda 100 kali. Jadi kalau belum dia nikah itu didenda 100 kali dan kurungan penjara setahun. Sedangkan pezina duda dan pezina janda didenda 100 kali dan dirajam. Ini hadis riwayat Muslim. Ya. Sedangkan menurut golongan Hanafiyah memang menyatakan tambahan itu sebagai penghapusan karena firman Allah tersebut dinasahkan oleh hadis. Jadi kalau Quran dinasah dengan hadis walaupun itu ada berupa tambahan, itu menurut golongan Hanafiyah itu sudah bagian dari nasah. Ini perbedaan pendapat. Oke. Yang berikutnya, kaidah yang berikutnya adalah tentang ayakunu fil Qur'anin mansukhun. Ya, dalam Al-Qur'an itu terdapat yang dihapus. Nah, di apa itu? Kan tadi sudah dijelaskan ya di bab aksamun nasu atau dalam pembahasan jenis-jenis naso. Kan naso itu ada 3 bentuk, yaitu naso yang atau penghapusan tulisan namun hukumnya tetap berlaku. Nah, seperti tadi janda ya, janda laki-laki janda itu bila berbuat zina maka kemudian dirajam tadi ya, itu kan tulisannya tidak ada tapi hukumnya masih berlaku. Kemudian penghapusan hukum namun tulisannya masih tetap ada ya, penghapusan hukum namun tulisannya tetap ada. Jadi tadi kan banyak kan, misalkan masa idah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, hukum tulisan sebelumnya masih ada, hukumnya diganti dengan yang baru. Jadi hukumnya dihapus tapi tulisannya masih ada. Lalu penghapusan hukum dan
dan tulisan. Tadi ada contohnya juga ya tentang apa tadi, di sini tadi tentang batasan mahram ya. Yang awal itu 10 sepersusuan dikatakan mahram, lalu dinasuh menjadi 5 kali sepersusuan, dan itu tulisannya tidak ada dan hukumnya itu juga sudah dihapus. Ini adalah kaidah yang terakhir atau kaidah yang ke-9, yakunu fi Qur'ani mansukhun, yaitu dalam Al-Qur'an terdapat yang dihapus. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan tentang tema an-nasakh wal mansukh, dan ini adalah tema yang terakhir. Semoga bisa bermanfaat kepada teman-teman mahasiswa semua dan tetap semangat. Salam sehat. Oke, terima kasih. Minta maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.